Desas-desus soal siapa pelatih baru Timnas Indonesia kembali jadi topik panas di publik sepak bola tanah air. Rumornya makin menarik karena PSSI memilih merahasiakan identitas para kandidat yang sedang masuk tahap seleksi. Namun di balik sikap tertutup itu, ternyata ada alasan spesial dan perhitungan matang. Mantan Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI, Hanif Tamrin, bahkan membongkar bahwa langkah ini bisa membuat federasi jauh lebih hemat dalam proses perekrutan. Namun, meski identitas pelatih sengaja disembunyikan, daftar nama pelatih yang masuk radar justru mulai terkuak dari media-media Eropa. Beberapa di antaranya bahkan muncul sebagai kejutan baru dalam bursa kandidat. Salah satu yang sudah terspil adalah Giovanni van Bronckhorst. Tapi selain dia, ada nama kejutan yang mencuat. Lantas siapakah dia dan apa alasan PSSI memilih merahasiakan identitas calon-calon pelatih timnas? Berikut jawaban selengkapnya. PSSI kini benar-benar masuk ke fase paling menentukan dalam perjalanan panjang mencari sosok pemimpin baru untuk timnas Indonesia. Sejak awal, Ketum Erick Thohir sudah memberikan sinyal kalau proses ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Tidak ada lagi keputusan instan, semuanya dirancang lewat serangkaian tahapan yang ketat, serius, dan penuh pertimbangan mendalam. Pak Erick memastikan bahwa saat ini ada 5 kandidat utama yang sedang masuk tahap pendekatan intensif. Jumlah ini tidak sembarang angka. 5 kandidat yang dimaksud adalah sosok-sosok yang sebenarnya pernah mengisi kursi besar di panggung sepak bola internasional. Namun untuk menjaga kondusivitas proses, PSSI memilih diam menutup rapat identitas mereka dari sorotan media. Sikap ini kembali dipertegas oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Ia menyebutkan bahwa kerahasiaan identitas bukan untuk membuat publik penasaran, melainkan untuk menjaga ruang negosiasi agar tetap sehat. Menurutnya, semua figur yang tengah didekati sedang berada dalam posisi yang sensitif. Ada yang sedang melatih klub, ada yang sedang mempertimbangkan masa depan, bahkan ada yang tengah dilirik negara lain. Maka dari itu, PSSI tidak ingin proses terganggu oleh tekanan eksternal, perhatian media, atau bahkan desakan publik yang berlebihan. Pengumuman resmi baru akan dilakukan ketika semuanya selesai, ketika dokumen diteken, dan ketika sang pelatih siap berdiri menyapa Indonesia sambil mengenakan seragam merah putih. Dalam proses pencarian ini, ada satu sosok yang memegang peran vital, Alexander Zwiers, Direktur Teknik PSSI, yang berasal dari Belanda. Dirtek Timnas ini memiliki rekam jejak panjang dalam memetakan talenta, merancang program pengembangan, dan membangun filosofi sepak bola. Kini dia mendapat tugas besar menjadi ujung tombak delegasi PSSI dalam mencari pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia. Dalam misinya, Zwiers ditemani oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Keduanya sudah mengantongi daftar kandidat, melakukan pemetaan kebutuhan, mengecek kesesuaian visi, hingga menyusun daftar prioritas yang dianggap paling ideal untuk memimpin Garuda di level tertinggi. Setelah semua nama lolos fase kurasi awal, PSSI masuk ke tahap paling krusial, yaitu wawancara pelatih baru langsung di Eropa. Keputusan memilih Eropa sebagai lokasi wawancara pun tidak asal pilih. Banyak kandidat yang sedang berada di kawasan itu, sebagian melatih klub, sebagian sedang menunggu tawaran, sebagian lagi sedang menghabiskan waktu dengan keluarga sambil mempertimbangkan masa depan karir. Sumarji mengungkapkan bahwa 2 anggota komite eksekutif sudah dikirim ke Eropa sebagai delegasi resmi. Mereka bertugas memimpin sesi wawancara, memastikan proses berjalan lancar, terstruktur, dan sesuai standar profesional.